Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jadal Quran. Pengertian dari jadal Al-Quran. Menurut bahasa, jadal berasal dari bahasa Arab. Dalam pemakaian bahasa Indonesia sering diartikan dengan debat. Kalau menurut istilah, jadal adalah jalan untuk menemukan kebenaran pada perkara-perkara yang bersifat masih dipertentangkan sebelum betul-betul jelas bagi para penjadal dari kitab suci. Jika telah jelas bukti dari kitab suci untuk perkara-perkara yang dipertentangkan, maka tidaklah layak untuk diperdebatkan lagi. Dan jika terjadi yang demikian, maka inilah yang dapat meruntuhkan nilai-nilai agama bagi para penganutnya yang tetap mengadakan pertentangan atas sesuatu yang telah benar-benar jelas itu. Dalam definisi lain, jadal Al-Quran ialah pola atau cara yang digunakan Al-Quran dalam ayat-ayatnya untuk membuktikan kebenarannya dan sekaligus mematahkan pendapat yang menantangnya dengan maksud menyerunya ke jalan yang benar. Itu pengertian jadal. Nah, sekarang cara Al-Quran dalam berdebat. Metode jadal dalam Al-Quran tidak memakai cara yang telah dipertahankan oleh para ahli kalam yang menggunakan metode jadal yang memerlukan adanya muqaddimah atau premis dan natizah atau konklusi. Misalnya, beristidlal inferensi dengan sesuatu yang sifatnya kuli universal terhadap juz'i parsial dalam qiyas sumul. Yang kedua, mengambil dalil dengan salah satu juz'i terhadap yang lain dalam qiyas tamsil. Beristidlal dengan juz'i terhadap kulli dalam qiyas istiqro. Macam-macam jadal Al-Quran. Memperkenalkan al-ta'rif. Dimaksud dengan al-ta'rif di sini ialah Allah memperkenalkan dirinya atau makhluknya untuk membuktikan wujudnya dikarenakan zat Tuhan tak dapat dijangkau oleh indera manusia. Maka untuk memperkenalkan dirinya, Tuhan menjelaskan sifat-sifat yang dapat dipahami oleh manusia. Yang kedua, at-tazi'at. Al-tazi'at di sini ialah bagian-bagian yang disebutkan dalam suatu ungkapan memberikan argumen atas kebenaran yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, umum dan khusus, ta'mim dan taksih. Nah, ta'mim dan taksih di sini ialah mula-mula Tuhan menyebut sesuatu secara umum, kemudian diikuti dengan penjelasan secara rinci. Itu adalah macam-macam jadal Al-Quran. Selanjutnya, lanjutan sebab akibat al-i'lat wal al-ma'lul, dasar yang dipakai dalam beristidlal mengemukakan dalil ialah hubungan antara berbagai kasus yang membentuk bagian-bagian dari hakikat wujud, sehingga tampak wujud satu bagian darinya merupakan akibat dari bagian yang lain. Yang kelima, mempertentangkan al-muqabalat. Al-muqabalat di sini ialah mempertentangkan dua hal yang salah satunya diantaranya mempunyai efek yang lebih besar wujudnya dibanding yang lain, seperti pertentangan antara Allah dengan berhala-berhala yang disembah kaum musyrik. Yang keenam, mengemukakan perumpamaan tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil ialah
Perumpamaan dari suatu argumen amat penting sebagaimana diketahui bahwa hal-hal yang bersifat abstrak dibayangkan, maka dengan menggunakan tamsil, hal serupa itu dengan jelas sehingga seakan-akan dapat pegang dan diraba, serta hal itu menjadi bukti atas kebenaran informasi yang diberikan. Nah, sekarang urgensi dalam mempelajari ilmu jadal. Di antara hikmah mempelajari ilmu jadal adalah: pertama, ketinggian bahasa Al-Quran membuat mereka tidak mampu menandinginya. Yang kedua, bahasa Al-Quran sangat halus dan mendebat. Yang ketiga, betapapun orang Arabi sangat mahir dan bahasa, mereka tidak mampu menjawab Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan bahwa manusia itu sangat terbatas pengetahuannya yang tidak patut untuk menyombongkan dirinya. Yang kelima, Al-Quran menerangkan bahwa dalam menyampaikan ajaran atau mengajak kepada kebaikan diharuskan dengan cara yang sopan santun sehingga orang menjadi tertarik untuk mengikutinya. Dan yang keenam, apabila orang yang diajak kebaikan malah menentang dan mengajak berdebat, maka debatlah dengan yang lebih baik dan sampaikan dalil yang bisa diterima olehnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.